Video kali ini gue akan ngobrol dengan dua orang yang beda umur dari gue. Kita akan ngomongin cara ubah hobi jadi karir. Ini yang pertama, kamu pembalap apa nih? Aku pembalap road race. Sampai apa dream job generasi saat ini? Ini babysitter buat panda. Menarik sih. Let's go. Di video kali ini gue akan ngobrol sama Raya, seorang pembalap dan juga artis sinetron. Juga bersama Aaron, seorang pesulap dan mahasiswa. Kita akan ngomongin dari hobi jadi karir. Let's go. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ini yang pertama, kamu pembalap apa nih? Aku pembalap road race. Road race, Road race. itu motor berarti Motor. kan? Berapa kali jatuh sebulan? Kalau sekarang agak berkurang kali ya setelah berkarir di dunia entertain. Tapi kalau dulu karena satu bulan itu bisa ada 4 kali event dan kita itu setiap weekend kan eventnya, bisa mungkin sebulan 2 kali jatuh. Oke, Aaron di sini seorang pesulap. Betul. Satu sulap dong. Satu sulap. Tapi jangan ngilangin kita ya. Kayak anak stand up kan kalau tahu stand up comedian suka gitu. Satu joke dong, satu joke dong. Bayangin kalau petinju ya. Enggak, Sekali pukul dong enggak, gitu. enggak dong, enggak jangan. Gini. Boleh ya? Udah siap nih kayaknya. Ini Bang Ardi tahu ini apa? Tahu Rubik's Cube? Rubik's Cube ya. Ini tuh mainan yang paling terkenal di dunia. Terkenal susahnya. Oke. Iya. Karena tahun 1974 waktu Enno Rubik menciptakan Rubik, dia belum tahu cara benerinnya. Oke. Makanya aku sangat salut dengan orang-orang yang bisa solve Rubik dengan sangat cepat. Tapi aku nggak bisa. Ini contoh aja. Ini contoh. Baru mulai udah pamer. Tapi gini, tahu cara ini nggak solve Rubik yang paling gampang? Gimana tuh? Aku ajarin caranya, tinggal gini, dipegang Rubiknya di tangan kanan, lalu digerakin ke kanan kiri seperti ini. Pelan-pelan Rubiknya kembali jadi semula. Kita akan ngomongin soal hobinya dulu nih. Berarti kalau kalian sekarang kan karirnya Aaron jadi pesulap, kamu jadi pembalap. Awal mulanya memang dari hobi gitu sampai akhirnya jadi sebuah pekerjaan atau Kalau aku sih enggak. Berawal dari memang anaknya seneng hal-hal yang tadi kita obrolin ya. Seneng hal-hal yang ekstrem yang memacu Kapan kalian ngobrol ini? Tadi. Tadi Soalnya kan dari tadi kamera roll kita belum Di ini. belakang sini. Tadi pas jalan Kalau kesini, gini, pas jalan. baca pikiran gini. Kalau aku memang anaknya dulu seneng yang memacu adrenalin, seneng hal-hal yang ekstrim. Dari Yang kecil tuh? Iya. Berarti SD ikut tawuran atau? Oh enggak. Oh kalau yang kayak gitu-gitu enggak. Kan gue nggak tahu ya. Berawal dari yang iseng-iseng mau main motor di jalanan sama teman-teman sampai akhirnya pas mau balapan liar. Dulu kan kalau sama teman-teman karena kita di kampung, jalanannya sepi. Ikut tuh balapan liar. Nah, hampir mau ikut balapan liar tapi dicegah sama teman-teman. Jangan. Jangan katanya lu kalau misalkan memang mau balapan jangan di jangan di jalanan kayak gini. Oh, iya. Lu ikut gua aja nanti ke sirkuit. Kadang kan balapan liar kan bahaya kan? Bahaya Karena banget. motornya kan gini kan. Dia soalnya. Oke, kalau Aaron pesulap dari hobi juga. Apa kamu suatu hari tiba-tiba ngilangin orang atau? Awalnya emang dari hobi semua sih, Yeah. karena suka gitu. Sulap ini seni yang unik menurut aku, jarang orang pelajari. Apa karena ngelihat Deddy Kobuzier? Iya, kalau dulu pas zaman itu kan ada acara kompetisi sulap di salah satu TV gitu. Iya. Sering nontonin di situ juga buat ngelihat pesulap-pesulap itu ternyata banyak di Indonesia dan jujur itu pertama kali aku ngelihat ada yang namanya sulap gitu. Oke. Baru akhirnya tertarik sampai sekarang jadi karir ya. Iya, betul. Nah, kita akan bahas nih karena masing-masing dari kita beda umur, kita mau ngecek menurut mereka ini gimana nih soal hobi aneh yang bikin kawan geleng-geleng kepala tahun 2023. Ini dari Good News from Indonesia. Ada beberapa hobi aneh. Oke. Tahun 2023 ini ada hobi mendandani anjing. Mendandani anjing nggak aneh sih menurut gue ya. Iya. Kayak biasa aja sih. Kasih Apalagi baju kalau gitu. emang Iya kan? seneng hewan kan kayaknya. Ya tergantung mendandaninya kayak Seperti apa dulu? Oh ya? iya, benar. Kalau dia Tergantung. bikin anjingnya kayak bunga matahari, Well, iya kan? Ada kuacinya berarti. Iya kan aneh dong. Berikutnya mengukir sabun. kayaknya kok ini Aneh udah kayak kreasi orang-orang banyak gak sih? Ini nggak aneh sih. Iya. Mengukir sabun nggak terlalu aneh. Biasa orang mengukir prestasi kan, ini mengukir Iya, sabun. mungkin agak butuh Prestasinya objek di situ lain. kayaknya. Di situ ya. Iya, bisa juga sih. Yang berikutnya transporting. Apa nih transporting? Melihat kereta api. Hobi apa nih melihat kereta api? Aneh sih. Itu bukan hobi sih. Mengumpulkan barang-barang yang berkaitan dengan kereta. Oh, oke. Ya Masi- mungkin masinis gitu. Iya, enggak juga sih. Itu pekerjaan kalau itu, bukan hobi. Itu tuntutan. Ngumpulin masinis aneh gak? Ngumpulin masinis. Buat apa lo ngumpulin masinis? Raya. Iya kan? Mau ngapain kamu? Dia bilang ngumpulin. Ya Kan gimana masinis mau apa? Kamu ke Gambir. Terus kayak kebetulan saya senang ngumpulin. Gini kan kayak, Tuh, Mas. ayo kumpul gitu. Bongkar pasang simpul. Nah, ini agak aneh nih emang nih. Bongkar pasang simpul. Kenapa? Jadi Kenapa? ikat tali. Ikat tali terus dibongkar lagi. Mungkin kalau ada sesuatu tali atau apa yang kurang enak dilihat dia sama dia dibongkar dilurusin mungkin ya. Mungkin ya. Hobi ini cukup bermanfaat untuk melatih berpikir kritis. Gue lebih seneng ngumpulin masinis sih kalau gitu. Oke, kita
Lanjut nih ke prompt yang berikutnya. Ada 5 hal yang Gen Z mencari di dalam pekerjaan atau karir. Bener nggak kita klarifikasi ke Aaron nih? Yang Gen Z cari di pekerjaan atau karir. Yang pertama, purpose in the work that they do. Ada tujuan yang besar gitu ya di pekerjaan yang mereka ambil. Bener nggak? Nggak cuma sekedar sulap, tapi ada purpose-nya. Kalau dari teman-temanku sih biasanya memang nggak tahu ya, dari umur-umur yang pas aku SMA gitu, Iya. mereka semua udah punya goal spesifik gitu. Oke. Kayak misalkan kalau misalkan dia mau bilang saya mau kerja di bagian online shop, Iya. tapi dia bisa kasih informasinya online shop bagian apa, langsung ke goal khususnya gitu. Oke. Jadi kayak mau sebagai akuntannya online shop gitu. Online shop apa gitu? Iya, gitu. Oh, gue cuman mau jualan bawang gitu. Ya contoh gitu. Oh iya, iya. Agak aneh temen lu ya. Iya, agak lagi. aneh ya preferensinya Ya kan maksudnya dia di online ya. shop bisa banyak Ya. jualan. Terus yang kedua, healthy flexible working environment. Benerkah Gen Z kalau bekerja pengennya lingkungan pekerjaan yang fleksibel dan sehat? Ya iyalah, siapa juga yang Semuanya kayak Siapa yang mau toxic semuanya, juga? iya. Tiba-tiba Males lu banget. baru masuk sirkuit apa lu kan enggak kan toxic Udah banget moodnya kan. hancur kalau begitu Iya, kan. itu udah ngamut gak sih? Ini kan semuanya mau Gen Z mau apa? Iyalah Semua. pasti. Iya, ya. iya, iya. Yang ketiga nih kayaknya penting nih, a strong sense of community. Jadi ada belonging di komunitasnya gitu. Ada komunitas yang lo bisa tahu nih, ada komunitas yang kuat gitu. Bener nggak? Komunitas sulap. Iya. Komunitas sulap ya. Karena kayaknya kalau sekarang gitu semuanya dia temen kali ya. Karena kalau di umur-umurku pada mau kerja nyari temennya siapa, nyari teman. Jadi kayak build community gitu kan. Oke. Oh, kalau motor juga gitu. Sama. Karena kebetulan racing di Indonesia ini cukup besar banget jangkauannya. Jadi kamu komunitas ikut tuh? Apa riding bareng kah? Enggak, Balapan kalau bareng? komunitas tuh di racing tuh terlalu banyak. Tapi kalau untuk balapan, kita tuh punya satu wadah di mana panitia mengadakan wadah ini Oke. untuk balapan, bikin event segala macam. Nah, dalamnya ini ada puluhan bahkan ratusan tim. Wah. Waduh, banyak banget ya. Banyak banget. Tadi kan kita bahas komunitas nih. Ini menarik nih. Kita udah bahas soal gimana kami tadi nih umurnya beda, milih hobi sebagai pekerjaan dan gimana bikin rencana buat mencapai tujuan. Bikin keputusan buat milih jalan karir tuh emang gak mudah karena kan harus banyak riset kan. Benar. Karena kita harus banyak riset biar cermat ngambil keputusan dan bangun tim yang solid serta punya support tim. Penting kan? Banget. Apalagi kalau kita lagi ngedown, ya kan tim kita bisa bantu kita gitu. Lo juga punya tim Iya. yang support lo terus. Biasa untuk ya sebagai tim brainstorming gitu-gitu. Oke. Ketika ada bikin show gitu-gitu juga kan harus saling tukar pendapat. Nah, sama kayak berinvestasi, untuk bisa mencapai tujuan keuangan yang diinginkan, pasti butuh platform investasi yang memadai, arahan dan strategi yang tepat juga, serta informasi dan data yang lengkap. Nah, iPod hadir dengan memberikan panduan dan jadi support tim terbaik dengan 2 fitur inovatif. Yang pertama, ada simulasi investasi yang bantu simulasikan jual beli saham dan ETF tanpa limit dana virtual dan harga real time tanpa perlu ribet registrasi. Kedua, ada iPod Buzz, forum investasi buat dapetin informasi terkait investasi dari rumor paling up to date sampai obrolan bareng investor lain. Nah, gua pakai iPod udah lama, udah 52 tahun Waduh. Bapak umurnya udah 52 ya? dari kehidupan sebelumnya. Oh iya. Oh. Dan ngebantu banget ya pakai iPod itu. Semua fiturnya bikin gak takut mulai investasi. Mulai investasi dengan download iPod sekarang. Tapi soal tim nih ya, gue tuh ngerasa banget ya. Kita kan kerja bikin YouTube juga punya tim kan. Ya. Apalagi kalau kayak kita sekarang punya pekerjaan, kalau timnya nggak solid ya susah juga siapa yang Betul. bisa support kita Benar. juga. Pengalaman kamu tapi punya nggak tim yang kurang oke dan hasilnya malah jadi buruk? Ada pengalaman nggak? Banyak banget. Tim balap ini banyak banget. Kayak dendam banget gitu Kita loh. ceritain aja dia. Banyak banget. Cuma Ceritain maksudnya spill aja. cuma memang ada beberapa orang yang emang Namanya. jangan. Hidup ini emang harus balance kali ya. Iya, Nggak iya. mungkin satu tim isinya orangnya lempeng semua gitu. Enggak. Ada baru tahun kemarin tuh membuang beberapa orang di tim balap aku sendiri yang kayak dengan adanya lu, gue ngerasa kita nggak maju gitu. Oh apa gitu. segala macam. Iya. Oke. Kan lu punya tim nih. Punya. Ya. Sementara umur lu kan baru 19 tahun. Benar. Di tim lo pasti lebih tua dong. Gak mungkin kayak Iya, benar. bayi 5 hari lu masukin tim. Sejujurnya malah aku yang paling muda di. Nah itu dia. Gimana caranya lo mimpin, terutama kan lo pasti yang di depan layar kan, Iya, sebagai betul. pesulap kan. Gimana caranya lo nge-lead satu tim yang mungkin jauh lebih tua dari lo? Oh iya, ini sebenarnya cukup jadi challenge sih sebenarnya Iya, kan, untuk iya. ngobrolin ini kan, diskusi sama tim yang ada kan. Tapi sih aku selalu pegang prinsipnya tuh, intinya kalau kita show, ini show-nya bersama-sama, bukan show aku sendiri. Ya kalau show sulap kan ada yang bagian propertinya, ada yang bagian sound system, semuanya kan show Satu, barengan. iya. Kalau satunya nggak ada, show-nya mungkin nggak akan sebagus itu. Jadi Iya. kalau show ini berhasil, ya berhasilnya bareng-bareng gitu. Berikutnya adalah mereka tuh suka kalau mereka bisa punya impact di pekerjaannya. Itu bener dong ya?
Pasti, kayak semua orang pengen kayak gitu deh. Iya. Kalau nggak ada impact-nya kayak buat apa nggak sih kita kerjain? Juga adalah living the principle of entrepreneurship and innovation. Jadi mereka suka kalau pekerjaannya ada prinsip-prinsip kewirausahaan atau inovasi. Lu striving buat itu. Lu emang ketika kerja di sulap ini emang mencari inovasi apa lagi nih bisa gue kasih nih, atau bisnisnya gimana nih gitu, atau enggak? Iya, kalau sekarang ini kondisinya sebenarnya masih mencari jalur bisnisnya kan. Karena kan memang ini belum lama juga aku masuk ke dalam bidang ini gitu. Jadi maksudnya bidang profesionalnya ya gitu. Jadi masih mencari ini kira-kira gimana cara untuk share ke masyarakatnya, gimana cara untuk jadiin ini bisnisnya gitu. Oke. Tapi jujur aja ya, karena kan tadi kan ada nyelip ipot juga nih. Iya. Sebenarnya kalian itu punya pengalaman investasi nggak? Sebenarnya. Kalau investasi dalam digital sih belum. Oke. Kalau Aaron juga Aku belum? juga belum. Oke. Belum pernah. Jadi kalau di ipot itu ada yang namanya simulasi investasi. Karena banyak banget orang yang kayaknya masih takut untuk nyoba investasi, terutama investasi saham ya. Iya. Masih pada takut nih, ini gue ngerti nggak apa segala macam. Iya. Nah, ipot itu menyediakan simulasi investasi, jadi kita bisa coba tanpa registrasi, nggak pakai uang beneran. Jadi untuk lihat, nih kalau lo beli saham ini dalam 3 bulan, 5 bulan itu naiknya berapa, turunnya trialnya berapa, semacam trialnya. Jadi kita bisa ngerasain gitu. Ini cocok nggak sih buat Test gue? drive ya, test Iya. drive. Semacam itu test drive. Apa istilah lain apa? Ayo. Tadi ada trial. Uji test coba, drive. uji coba. Iya, terus. Tutorial. Iya, kayak family 100 lama-lama gue. Kalau misalnya yang di rumah juga yang masih mikir-mikir, cocok nggak ya investasi saham buat gue, bisa coba simulasi investasi di ipot. Nih gue kasih lihat ya. Boleh. Kalau di HP-nya kok Kebalik. Kebalik. Balik ke kebalik. uang. Iya. Nah, Salah. lumayan gitu ya. Misalnya kita beli saham BRI, kita bisa beli ini di harga pasarnya, kita beli di berapa ya? Mungkin di angka 5.500 ya. Kita beli satu lot, berarti 500.000, kita swipe kanan beli, masuk deh harganya. Nah, karena ini harga yang kita beli sekarang, dia tulisannya minus kan, minus 0,45%. Karena ada perbedaan harga juga ya di saat ini real time terjadi. Kita tunggu aja, market kan jual beli terus nih di harganya. Naik turun ya? Naik turun juga. Nanti kita bisa tunggu 3 hari, 5 hari, 1 bulan, naik apa enggak gitu. Tapi kalian yang jelas bisa punya experience belinya tuh kayak gimana gitu. Karena semua orang kan kadang kalau mau investasi saham, ngelihat lot ini apa gitu kan, mesti lo bingung kan. Takut juga kan, takut salah pencet. Takut salah pencet juga, tiba-tiba nelpon ibu kan. Kayak Iya, kalau aku kan tipenya yang investasi ya. Maksudnya dalam artian kalau aku beli satu saham itu emang buat jangka panjang banget. Tapi banyak juga yang trading, which is jual beli saham dengan horizon waktu yang mungkin lebih pendek. Iya. Tapi kalau kalian pengen investasi atau trading, itu dua-duanya bisa dicoba dengan si simulasi investasi tadi. Nah, terus tadi ada ipot bas juga ya. Karena kan kalian mungkin masih awam banget nih. Di sini ada macam-macam gitu. Ada informasi soal berita, hasil riset, narasumber expert. Gue sempat ngepost juga tuh di ipot bas. Jadi kalau kalian butuh pengetahuan atau informasi tambahan, bisa nyoba di ipot basnya. Oke, sekarang kita waktunya ngelihat dream jobs yang mungkin kita nggak tahu itu ada. Oke. Oke ya. Tapi orang tuh bilang ini dream job. Coklat scientist. Jadi ahli apa nih? Kayak scientist untuk coklat ya. Kok kayak pusing ya? Ribet ya. Kayak ribet ya. Kalau tester coklat, oke. Iya. Gua ayo deh. Tester kan. Ini kita bikin. Iya, bikin coklatnya iya. Water slide tester. Ini tester buat Nyobain buat nyoba perosotan. water slide. Ini anak gue aja deh kalau enggak. Karena kemarin tuh gue sekarang jadiin perosotan anak gue. Ah, gimana? Dijadiin perosotan? Dijadiin perosotan. Papa prosotan. Terus dia prosotan aja di badan gue. Iya. Tadi gue kasih oli kan. Video game tester. Nah, gue pengen. Nyobain game ya? Iya, jadi main game. Terus kita ngasih notes. Jadi gamenya seru apa enggak dan lain-lain video Kurangnya game. apa ya? Kurangnya apa gitu. Panda Nenis. Wah, ini babysitter buat panda. Menarik sih. Apa serunya ngurusin panda ya? Mungkin karena pandanya lucu kali ya. Tapi kadang kita lupa di beruang sebenarnya. Iya, dia kan? beruang ya. Selucu-lucunya dia beruang loh. Iya, lama-lama udah gede kita bisa Makanya. terekam sama dia. Kalau buat kalian, cita-cita terdekat kalian apa yang pengen segera dicapai? Pengen memajukan pembalap wanita Indonesia Wih, bisa gokil. masuk ke kancah internasional. Wih. Itu dan pengen bikin sekolah balap. Cita-cita lo apa? Kalau sekolah sulap gue gampar loh. Udah sama kan? Jadi aku pengen bikin ini ya, sekolah balap. Oh, pengen bikin sekolah balap ya? Enggak, Iya, iya, Tukar iya. aja ya. Cita-cita terdekat ya. Iya. Ya itu tadi pengen mengenalkan sulap ke masyarakat Indonesia Iya. dan juga ini sih bangun kebiasaan untuk
nonton konser sulap. Oh bener, nonton pertunjukan sulap. Pertunjukan sulap, ya. Kalau cita-cita gue yang terdekat, ya mudah-mudahan, kan gue dana pensiun gue banyak di saham ya. Oh ya. Mudah-mudahan market makin membaik dan makin berkembang lah dana pensiunnya. Oke, thank you Raya udah mau datang hari ini. Makasih juga buat Eren. Sukses buat kalian semua. Makasih udah sharing dari hobi menjadi sebuah karya dan pekerjaan. Terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa download iPod, coba simulasi investasi, dan iPod Buzz tanpa registrasi, biar nggak takut untuk mulai investasi di iPod. Jangan lupa juga untuk tinggalin di kolom komentar ya, kalau kalian dream job kalian apa. Terima kasih semuanya.